Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum kami mata kuliah Statistika Sains Data. Nah, jadi di praktikum kali ini yaitu modul keempat yang membahas tentang klasifikasi dengan analisis diskriminan. Baik, langsung saja kita ke codingannya. Tentunya yang pertama, kita harus menginstal dan juga memanggil dari package-package yang kita perlukan. Nah, di sini kita menggunakan package ISLR, yaitu dataset Boston dan fungsi pendukung, kemudian juga MASS, isinya dataset dan juga fungsi berkaitan dari modern applied, kemudian juga wrap, kontrol tampilan output, kemudian juga ggplot 2 buat grafik yang fleksibel, kemudian juga ROC, evaluasi kinerja model klasifikasi, dan juga kelas untuk algoritma KKN, dan juga yang terakhir itu ada readXL. Nah, kemudian setelah kita memanggil library yang sudah kita butuhkan tadi, kita mengetikkan head Boston. Untuk apa? Untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset Boston. Nah, kemudian kita akan mengetikkan, nah seperti yang sudah bisa dilihat ya. Kemudian setelah itu kita mengetikkan summary Boston. Untuk apa? Untuk memberikan rangkuman statistik dari dataset Boston tadi. Nah, seperti yang bisa dilihat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat vektor kosong yang panjangnya 506 dengan semua elemen bernilai 0 dan menyimpannya dalam variabel crime rate dengan cara mengetikkan crime underscore rate rep 0,506. Kemudian setelah itu kita menetapkan nilai 1 untuk elemen-elemen vektor crime rate di mana nilai crime dari dataset Boston lebih besar dari nilai median dari kolom crime. Dengan cara apa? Dengan cara mengetikkan crime rate Boston, dollar crime, median Boston, dan crime sama dengan 1. Oke. Kemudian kita juga membutuhkan untuk menghapus kolom pertama dari dataset Boston dan menyimpannya dalam variabel df. Dengan cara apa? Dengan cara mengetikkan df Boston, -1. Kemudian juga kita menggabungkan vektor crime rate ke dalam dataset df dengan cara df data frame df crime rate. Dan juga kita mengubah tipe data kolom crime rate dalam dataset df menjadi faktor. Dengan cara apa? Dengan cara df dollar crime rate as vector df dollar crime underscore rate. Nah, setelah semua kita lakukan tadi, kita memerlukan plot nih. Dengan cara kita membuat box plot yang menunjukkan hubungan antara tingkat kejahatan crime rate dan juga porsi lahan terzonasi untuk perumahan dengan cara mengetikkan ggplot df AES crime, x sama dengan crime rate, y sama dengan zn, color sama dengan crime rate plus geom underscore box plot plus them classic plus labs title zone residential plot versus crime rate. Baik, setelah itu kita membuat box plot yang menunjukkan hubungan antara tingkat kejahatan crime rate dan juga proporsi lahan industri dengan cara mengetikkan seperti yang bisa dilihat di layar. Nah, kemudian setelah itu kita membuat box plot yang menunjukkan hubungan antara tingkat kejahatan crime rate dan juga jumlah ruangan per rumah, yaitu dengan cara yang bisa dilihat dari layar. Ggplot df AES x sama dengan crime, y sama dengan rm, color crime rate plus geobox plot plus them classic plus lab title rooms per home versus crime rate. Seperti itu. Dan juga muncullah box plotnya. Baik, silakan dilanjut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada box plot
tentang nitrogen oxidase concentration versus crime rate. Di sini dapat dilihat untuk plotnya, ggplot df as x crime underscore rate y NOx color crime rate plus Guillaume box plot kurung plus dem classic labs title nitrogen oxidase concentration versus crime rate. Nah, untuk hasilnya akan berupa sebuah box plot dengan sumbu X mewakili crime rate, sumbu Y mewakili nitrogen oxidase concentration, dan warna box plot menunjukkan perbedaan crime rate. Nah, untuk selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara egg versus crime rate. Nah, untuk hasilnya akan berupa sebuah box plot dengan sumbu X mewakili crime rate, sumbu Y mewakili umur atau X, dan warna box plot menunjukkan perbedaan crime rate. Nah, untuk selanjutnya, sini akan menunjukkan box plot tentang distance to employment centers versus crime rate. Nah, untuk hasilnya akan berupa sebuah box plot dengan sumbu X mewakili crime rate, sumbu Y mewakili jarak ke pusat-pusat kerja, dan warna box plot menunjukkan perbedaan crime rate. Nah, untuk selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang box plot access to radial height-wise versus crime rate. Hasilnya akan berupa sebuah box plot dengan sumbu X mewakili crime rate, sumbu Y mewakili akses ke jalan raya radial, dan warna box plot menunjukkan perbedaan crime rate. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vita. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kode ggplot 2 DF AES crime rate Y PT ratio color crime rate. Di sini untuk tingkat kejahatan pada sumbu X dan untuk rasio murid guru pada sumbu Y, dan tingkat kejahatan untuk menentukan warna titik data itu pada color crime rate, dan juga untuk geom box plot itu dia menambahkan geometri box plot pada ggplot, dan juga untuk tem klasik itu dia keseluruhan tema plot ke gaya klasik, dan untuk labs detail pupil teacher rasio vis crime rate itu dia menetapkan judul plot menjadi rasio murid vis tingkat kejahatan. Dan untuk box plot ini dia memvisualisasikan distribusi rasio murid guru di berbagai kategori variabel tingkat kejahatan. Dan untuk kotak pada diagram mewakili rentang kuartil, in kuartil, EQR data yang berisi 50% titik tengah data. Dan kode tersebut membuat visualisasi plot untuk mengeksplorasi hubungan antara rasio murid guru dan tingkat kejahatan. Boxplot menunjukkan bagaimana distribusi rasio murid guru tersebar di berbagai kategori tingkat kejahatan. Untuk selanjutnya, sini dia ada kode ggplot DFASX-nya sebagai tingkat kejahatan dan juga Y-nya sebagai Y black. Dan untuk color di sini dia menetapkan nilai scrum rate untuk menentukan warna setiap titik data dalam plot kotak. Dan plot kotak pada gambar memvisualisasikan distribusi variabel Y black mewakili proporsi orang kulit hitam di berbagai kategori variabel tingkat kejahatan yang mewakili beberapa ukuran tingkat kejahatan, dan juga pada kotak diagram itu mewakili rentang interkuartilnya. Dan kode tersebut membuat visualisasi plot untuk mengeksplorasi hubungan antara proporsi orang kulit hitam
atau white black, dan ukuran tingkat kejahatan atau crime rate. Dan box plot ini menunjukkan bagaimana distribusi proporsi orang kulit hitam tersebar di berbagai kategori tingkat kejahatan. Oke, untuk selanjutnya, di sini X sebagai tingkat kejahatan, dan juga Y di sini sebagai Y istat. Dan untuk color crime rate ini dia menetapkan nilai tingkat kejahatan untuk menentukan warna setiap titik data dalam plot kotak. Dan box plot ini dia menggambarkan visualisasi distribusi variabel Y istat mewakili presentasi masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai kategori variabel tingkat kejahatan. Dan untuk kotak pada diagram, itu dia mewakili rentang interkuartilnya. Dan untuk garis di tengah, kotak itu dia mewakili nilai median, dan titik terbentangnya itu dari EQR hingga titik data paling ekstrim yang tidak dianggap outlier. Dan kode tersebut membuat visualisasi plot kotak, tapi tampaknya ada perbedaan antara judul dan variabel yang digunakan pada sumbu Y. Dan menunjukkan bahwa menargetkan mereka yang berpenghasilan rendah. Namun, menggunakan Y istat itu menunjukkan bagaimana distribusi variabel Y istat itu tersebar di berbagai kategori tingkat kejahatan. Oke, untuk selanjutnya, itu sama seperti yang sebelumnya, yang X sebagai tingkat kejahatan, dan untuk yang Y itu dia Yesude. Untuk color itu dia sebagai faktor penentu warna elemen box plot, itu dia ada di color sama dengan crime rate. Dan untuk baris atau geom box plot itu dia menambahkan geometri box plot ke objek ggplot. Dan box plot ini berguna untuk memvisualisasikan distribusi data numerik melalui kuartil. Dan juga untuk yang tema klasik, baris ini tuh dia menerapkan tema klasik pada plot. Dan juga untuk yang lapse title itu dia pemilik rumah yang ditempati vis tingkat kejahatan. Dan baris ini juga menentukan judul plot menjadi pemilik rumah yang ditempati vis tingkat kejahatan. Dan untuk keseluruhannya, kode tersebut menghasilkan diagram kotak yang menunjukkan tingkat distribusi kejahatan untuk berbagai kategori rumah yang ditempati pemilik. Dan juga box plot ini membantu merangkum penyebaran tingkat kejahatan dan mengidentifikasi potensi outlier. Oke. Ya, kemudian di sini kita akan menginput kode ggplot def as x sama dengan crime rate, dan y sebagai dengan tax, dan color dan warna ini menunjukkan tingkat kejahatannya dengan kode juga geom box plot plus dan dem underscore classic plus dengan judul full value property tax rate versus crime rate. Di sini ditampilkan box plotnya dengan tax menunjukkan tingkat tax yang rendah. Kemudian kita mengatur acak datanya dengan memasukkan set titik speed kemudian sini kita mengatur acak dengan set titik speed 1110, kemudian df underscore split sama dengan short sample nrow df bintang 0,8. Di sini mengacak dataset, kemudian masukkan train df split. Di sini memilih baris data menggunakan indeks yang telah dihasilkan. Kemudian kita masukkan tes
df min df split di sini memilih baris data uji dengan membuang baris yang telah dipilih untuk data pelatihan. Kemudian kita masukkan ida fit sama dengan ida, crime underscore rate, data sama dengan train. Di sini untuk melatih crime dengan semua variabel lain, ida fit ini menampilkan hasil model ida yang dilatih. Ini modelnya. Nah, untuk kode ini menggunakan mode mask. Jadi kode ini output yang di sini itu call bagian ini menunjukkan panggilan fungsi yang digunakan untuk membuat model. Kemudian untuk prior probabilities of group ini menunjukkan probabilitas prior dari masing-masing kelompok ke kategori target. Dalam kasus ini kategori 0 sampai dengan 1 ini probabilitas prior untuk kategori 0 adalah sekitar 0,4851485. Dan untuk kategori 1 adalah 0,5148515. Untuk group means di sini menunjukkan rata-rata dari masing-masing variabel prediktor untuk setiap kelompok kategori target. Seperti ZN, Indus, CHAS, NOX, RM, H, DIS, dan RAD. Ini adalah nama-nama variabel prediktor yang di sampingnya terdapat rata-rata masing-masing variabel untuk kelompok kategori 0 dan 1. Misalnya, rata-rata untuk variabel ZN adalah sekitar 20,60, untuk kategori 0 adalah sekitar 1,17. Dengan demikian, output ini memberikan informasi tentang model LDA yang telah dilatih. Berikutnya, Oke, udah cukup Tobias? ya, lanjut Oke, Jeremy. baik akan saya lanjutkan. Ini dapat kita lihat terdapat di sini sebuah matriks di mana matriks dari ida kelas di mana di sini ada 0, 0 dan 1, 1 di mana bernilai 54, 15, 3, 30. Ini menggunakan LDA yang udah dilatih nih. Terus kita menyimpan kelas prediksinya. Terus membuat tabel kontingensi antara kelas prediksi dan kelas sebenarnya untuk data yang diuji. Ini untuk bentukannya. Terus kemudian kita akan menggunakan akurasi ida untuk menyimpan sebuah variabel, di mana kita akan mencari nilai dari akurasinya dan akan menyimpannya dalam bentuk persen. Di sini dapat kita lihat bahwasannya akurasi bernilai 82%, yang dimana kan dikatakan cukup tinggi untuk sebuah akurasi, dan di sini dilihat untuk tes errornya hanya 18%, di mana ini sesuai dengan 100% dengan 18 sukses, berarti errornya 18 ini tidak sesuai. Mungkin itu dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Regi. Silakan Regi. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah turut juga menjelaskan. Baik, jadi itu dia presentasi dari kami mengenai praktikum SSD pada kali ini. Mungkin kami akhiri, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.